Ikro pakai ikro. Bisa diceritakan di sini pengajiannya seperti apa Bu yang Ibu ikutin? Ya, alhamdulillah di sini kita mendapatkan hasil yang terbaik, terutama bacanya seperti anak-anak baca masing-masing karena dulu tidak ada sistem tadarus ada belajar tajwid perorangan, dites tajwidnya secara makhraj, yaitu ada penjelasan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah ada hasil. Kita awalnya nggak ngerti tajwid, alhamdulillah sekarang kita sudah ngerti sedikit demi sedikit, ngerti tajwid, udah ngerti tajwid. Bu, yang jadi dasar untuk niat untuk belajar itu apa sih Bu? Kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu ini lebih dalam lagi, lebih memahami tata cara mengaji. Mungkin kita udah zaman dulu belum begitu paham, sekarang kita alhamdulillah udah sedikit demi sedikit udah paham, ngerti. Berarti belajar juga mulai dari ikro? Dari ikro, ya, dari ikro juga ama, baru ke Quran. Walaupun yang belum lancar belum bisa ke Al-Quran, jadi diulang lagi, alhamdulillah sedikit demi sedikit lancar. Bu, rata-rata di sini yang ikut pengajian itu usia lansia ya? Lansia. Mungkin yang muda-muda ya cuma kayak kita, ya kita juga udah tua sih sebenarnya. Ya. Kebanyakan mungkin lansia. Anak-anak juga ada, malamnya habis maghrib. Ini rata-rata dari wilayah mana aja Bu? Maksudnya tinggalnya di mana? Biasa Sukadanau.
Wilayah Kemarin desa sih ya? sempat dari Bekasi ada ya Bu ya. Dari Bekasi Ibu Abdi apa tuh? Dari Bekasi ada ke sini dia ngaji. Cuma Udah berapa karena lama Bu ikut pengajian? lama ada 4 tahun kita ya. 4 tahun atau 3 tahun ya? 4 tahun ya, 4 tahun. Terus selama bulan Ramadan ini Bu ada kegiatan selain ngaji atau apa gitu Bu? Ada sih kita ngaji rutin seminggu 3 kali, sholat tasbih, ya belajar tajwid pasti. Setelah kita baca belajar tajwid sama Pak Ustadz di satu persatu dan di tes baca tajwid. Intinya di momen bulan Ramadan ini lebih fokus ke ibadah ya Bu ya? Iya, lebih fokus ibadah, sholat tajwid kita jamaah. Harapannya ke depan gimana Bu dengan Ya, ingin lebih baik menuntut ilmu, kita buat nanti di akhirat akan lebih baik. Bu, makasih ya. Datu geus mangkat di heula, aku foto gitu. Oh, masa foto dong, mereka kira foto dong. Ada tempe. Heeh. Ada bapak di lapangan itu kan. Yuk. Mana Pak Ustadz? Udah. Dulu. Kalau untuk khusus pengajian ibu-ibu lansia ini seperti apa sih Pak Ustadz yang diberikan gitu pelajarannya? Proses yang diberikan di Majelis Pondok Paul lansia ibu-ibu ini pertama dari segi cara baca Iqra ya, mulai dari huruf hijaiyah supaya dia kenal huruf hijaiyah. Ketika dia membaca huruf sambung dia paham mana huruf alif, mana huruf ba, mana huruf ta, supaya dia membacanya tertil dan baik gitu ya. Yang kedua, di Majelis Paul ini tata cara baca pertama Iqra panjang pendeknya, dan yang kurang itu dia hukum tajwid. Hukum tajwid itu tata Kalau cara. jumlah murid sendiri lansianya ini ada berapa sih Pak Ustadz semua? Kalau lansia itu kalau diukur semua ya ada 40. 40. Itu usianya dia ini semua ya, lanjut rata-rata ya. Yang paling tua itu 70 tahun. 70 tahun. Tapi antusias semangat untuk belajar lansianya gimana Pak Ustadz? Antusiasnya dia? Antusias lansia di sini alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dia semangat karena di tempat ini dia nyaman. Pertama ya jauh dari keramaian ya. Di suasana alam di sini ya banyak pepohonan lah, ada angin sepoi-sepoi ya. Jadi ketika ngaji di sini dia merasa nyaman lah, merasa tidak terganggu oleh kebersihan dari luar. Tapi ada kesulitan nggak Pak Ustadz untuk kayak Pak Ustadz ini mengajar lansia kan agak ini gimana? Untuk ada trik-trik khusus nggak Pak Ustadz biar lancar? Pasti ada ya, karena udah usia. Yang pertama dari telinga deh, pendengaran ya. Kedua dari mata ya, kebanyakan itu dia dari mata. Ada usia udah 65 tahun, dia telinganya nggak ngelihat tapi matanya ngelihat itu. Cuman dia sekedar hafalan dia kayaknya, nggak belajar dari awal dia. Udah usia 65 tahun. Dari trik-trik saya pertama tata cara membaca itu dengan tulisan papan bor ya. Pakai papan bor. Kalau kita tulisan hanya agak sulit ya. Jadi kita perhatikan dengan trik menulis dengan cara di papan bor ya. Itu trik saya di Majelis Paul supaya lansia tua ini bisa membaca huruf dan menyambung huruf Al-Quran atau Iqra tata cara dengan papan bor. Berarti selain membaca diajarkan untuk menulis juga. Diajarkan huruf-huruf Al-Quran panjangnya pendeknya segini, huruf-hurufnya segini, dan juga trik-trik yang lain-lain masih ada. Ini udah berapa lama sih Pak Ustadz di sini? Kalau ngaji dari ibu-ibunya udah ada hampir 2,5 tahun. 2 tahun setengah. 2 lebaran lebih. 2 lebaran lebih. Ini rata-rata dari mana aja Pak Ustadz jamaahnya? Jadi jamaahnya ini dari sekitarnya, ada yang dari Jakarta itu. Dari Jakarta itu dia jarang-jarang. Dari Jakarta ya karena dia lihat YouTube ini. Dari Jakarta, dari Bekasi ada. Dia pengen nginep di sini, ini kan nungsus warga sini lah ya, nah, tempat penginapan. Kita bukan menolak tapi kasihan dia ya, tempat ini. Kejauhan. Alhamdulillah segratisan ya. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah terima sedekahnya gitu ya. Di sini diprioritaskan menerima warga sini niat mau belajar. Gitu. Saya tidak mencari uang tapi menjelaskan saya akan mengamalkan ilmu saya sebisa mungkin ya, semaksimal saya. Yang penting ada niat mau belajar ya Iya, Pak mau Ustadz. belajar. Ada niat dia mau belajar.
Di sini mah ikro dikasih ya, kurang pun dikasih. Jadi ketika dia nggak punya ikro, saya kasih ikronya. Ketika dia nggak punya Quran, saya kasih Quran. Mungkin dia maunya belajar. Dengan cara itu supaya dia yang lain bisa mengajak yang lain yang belum bisa belajar. Intinya berdakwah lah ya, berdakwah. Dengan cara itu, alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan ya para dermawan atau para pejabat desa peduli sama masjid ini, karena masjid ini adalah potensi belajar mengajar untuk warga sekitarnya. Saya yang butuhkan ya intinya pedulilah ya, karena bangunan di sini masih butuh yang diperbaiki ya. Seperti ini kan udah 2 tahun setengah 3 tahun udah marinyuh lagi. Berarti ini dibangun secara swadaya sendiri, Pak? Swadaya masyarakat Indonesia. Jadi kita dana ini dari majelis. Kita setiap pengajian kita dia ngasih 5.000 untuk mudah-mudahan udah usia ya. Karena di tanah ya layak. Insya Allah bila barang mau dibangun lah insya Allah. Ala kadar majelis. Anak-anak sore saya dari Udah libur juga. Bapak-bapaknya masih ada ini ngajian lagi? Bapak-bapak ada mas setiap malam ini dia. Malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.